Nah karena apresiasinya kurang sehingga masyarakat selalu yang diterima dilihat di TV ya yang begitu kan. Kan jarang ada yang kalau penari lata itu kan jarang yang menunjukkan maskulin karena laki perempuan karakternya sama. Betul. Gini semua kan. Tapi kalau di dalam seni tradisi kan justru ada perbedaan. Ini tari gagah, nah itu yang kurang diapresiasikan. Jadi makanya tadi yang paling utama itu TV kalau menurut saya. Karena itu ditonton sekian lapisan masyarakat. Enggak? Karena saya melihat begini, ketika seorang anak laki-laki mau mengikuti tari, orang sambil tari, kok enggak jadi pemayu, futsal. Lah ini mengapa jenis kegiatan berjenis kelamin? Kalau futsal ini sama dengan laki-laki, yang sama dengan perempuan, ya toh? Masa sama dengan perempuan juga sama dengan wah inilah biang keladinya. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Senang sekali karena episode kali ini saya kedatangan 2 tamu spesial yang kiprahnya di dunia seni tidak perlu diragukan lagi. Tamu saya yang pertama adalah maestro seni dari Yogyakarta yang sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah Mas Didi Ninik Towo. Selamat datang di podcast kami. Matur nuwun, terima kasih. Nah yang kedua ini adalah ibu dosen ISI Yogyakarta yang sempat menjadi guru tari saya sewaktu di SD Marsudirini. Beliau disapa dengan Ibu Daruni biar awet muda, jadi saya manggilnya Ibu Uni. Apa kabar? Saya sembah nuwun sanget Gusti Bendoro dipun timbali. Remen sangat. Terima kasih Mas Didi dan Mbak Uni ini udah hadir, dan kita kali ini memang akan membahas topik di mana pentingnya pendidikan budaya sejak dini. Jadi bagaimana dunia seni itu memang sudah harus diperkenalkan kepada generasi muda sedini mungkin gitu ya. Baik Mas Didi dan Mbak Uni, jadi kali ini tema kita kan tentang pendidikan seni sejak dini. Nah, ngomong-ngomong nih, berdua ini belajar kesenian sejak usia berapa ini? Mungkin dari Mas Didi dulu. Ya. Dari kecil, jadi saya dari mungkin usia SD ya, SD umur 12 gitu. Itu sudah menari. Memang kalau waktu masih dulu waktu saya kecil gerejanya kan di sekolah minggu. Nah itu kan sering ada acara Natal, ada acara-acara di gereja itu ada namanya gerak lagu. Jadi dulu belum bentuk tari, tapi ada lagu kemudian dikasih gerakan. Lalu di SD juga begitu. Di sekolah kan sering ada ya, perpisahan. Nah itu yang memulainya dari main-main gitu. Jadi memang ketertarikannya memang sudah dari itu. Iya, dari kecil. Jadi sudah selalu. Nah kemudian saya sering diajak nenek itu nonton. Kalau dulu pasar malam ya, sekatan. Jadi dia bisa nonton ludruk, bisa nonton ketoprak, wayang wong, wayang kulit itu dari kecil. Kakek saya juga penggemar wayang kulit. Nah itu mungkin yang tertanam. Jadi makanya kaitannya dengan edukasi pendidikan seni sejak dini itu memang. Betul. Sebenarnya kalau boleh kita ngomong bahasa kerennya itu kan seperti brainwash ya. Tapi brainwashnya kan nilai yang positif. Nah sekarang mungkin kayak kegiatan seni itu memang sudah jadi pasar tertentu gitu ya, karena lebih mungkin di media lebih banyak budaya barat atau budaya negara lain yang membrainwash anak-anak generasi sekarang juga nih. Benar. Jadi sekali yang utama itu adalah program TV. Saya sering dalamnya seminar saya ngomong TV swasta itu kan ya oke lah, memang perlu juga untuk komersialnya perlu. Cuman kan harus balance. Bagaimana dia juga mempromosikan, memberikan apresiasi ke masyarakat tentang seni-seni tradisi. Kan porsinya hampir tidak ada kan. Oleh kan televisi RT yang masih ada ya, itu aja juga udah kurang karena sponsor. Nah ini pihak sponsor yang berperan. Sponsor kan nggak mau toh kalau misalnya acara-acara yang tradisi gitu itu kan itu susahnya. Betul. Sebenarnya ini agak sedikit curhat sedikit ya, karena kemarin memang keraton itu ada keinginan untuk bisa masuk ke sebuah channel TV gitu ya, kita bisa bilang. Tetapi yang modern. Nah, memang kita agak sedikit susah kalau memang karena kemarin kita memproposnya adalah untuk tarian wayang wong sebenarnya di akhir pameran yang lalu. Nah, tapi pada akhirnya itu gagal dikarenakan
dari pihak TV-nya, stasiun TV-nya itu mereka kesulitan untuk mendapatkan sponsor untuk dimasukkan ke dalam acara-acara yang wayang wong itu gitu ya. Padahal kan bisa dibilang wayang wong dari keraton itu sudah sangat berubah dari yang dulu ya, tapi memang lebih ada hype-nya gitu. Nah, tapi itu tetap aja sangat susah juga. Nah, ini salah satu yang ini. Nah, kalau Bu Uni nih, saya sedikit mau cerita nih tentang Bu Uni. Jadi pada waktu saya SD di Marsudiri ini, saya ingat banget itu dulu Bu Uni ngajarin tari apa Bu Uni? Jaipong. Ngajarin tari jaipong. Terus diprotes sama ibu saya. Gimana ini putri keraton kok diajari megol-megol jaipong? Soalnya kan lagi belajar tari tradisional, tapi lebih tertarik dengan tari jaipong ternyata gitu. Nah, kalau Bu Uni mempelajari seni dari umur berapa Bu Uni? Saya sangat bersyukur bahwa begitu saya proco cenger itu lingkungan saya ternyata diizinkan Tuhan takdir saya itu berdarah seni. Ya. Jadi kata ibu saya, yang saya dulu itu adalah abdi dalam di keraton. Kemudian Pak D saya itu abdi dalam oceh-ocehan. Maksudnya kayak oceh-ocehan manuk itu. di keraton itu abdi dalam oceh-ocehan itu adalah penghibur raja. Jadi kayak melawak seperti itu. Ya. Nah, jadi Pak D saya juga Pak Atmonadi, Pak D saya Pak D Joni Gudel yang anggota Sri Mulat, ibu saya, bapak saya semuanya itu ternyata beliau adalah berdarah seni. Sehingga saya umur 5 tahun saya sudah belajar menari, tapi belajar tari Surakarta yang sekarang menjadi Resto Titik Nol dan Museum Sono Budoyo. Itu namanya dulu CHTH. Saya belajar nari di situ tarian Surakarta, tari bondan pakai kendi dan sebagainya dan Gambiranom dan lain-lain. Nah, bapak itu juga mendirikan ketoprak tobong keliling. Nah, ketika saya kemudian sering nengok tobong ketoprak bapak, saya di situ menari ekstra. Jadi ada main menunya itu kan ketoprak. Nah, sebelum itu saya menari di situ dan banyak penggemarnya. Sampai sekarang kalau itu. Karena saya tubuhnya masih kecil, saya tuh menari sudah di atas panggung, masih di atas meja. Terus naik kendi itu, jadi kayak akrobatik gitu ya. Jadi itu saya pengalaman saya masa kecil seperti itu. Ada beberapa dokter bidan dan sebagainya itu menggemari saya dan memberi baju, memberi dengan macam-macam tuh. Baju keren banget yang namanya dulu orhan saya itu udah paling top. Seperti itu. Nah, itu Gusti. Jadi ya itu tadi takdir saya seperti itu. Saya tidak minta Tuhan untuk terlahir di mana, tetapi ternyata lingkungan saya seni. Meskipun kemudian saya SD, SMP dan sebagainya tari hanya ekskul. Karena kemudian saya di SD itu menyanyi. Kemudian di SMP juga ngeband, drum band dan sebagainya. Dan teman-teman saya SMP kalau ketemu saya dikira saya bakalnya jadi penyanyi, ternyata kemudian jadi penari. Seperti itu. Nah, ini kan saya ini mulai ngajarin anak saya juga gitu ya, karena mumpung kita hidup di lingkungan keraton yang dekat budaya gitu kan. Jadi anak saya dua-duanya juga timbul perasaan atau timbul minat untuk akhirnya menari dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, kalau memang kita hidup di lingkungan yang dekat dengan budaya gitu kan, tentu kita ada minat untuk mengetahui dan akhirnya melakukan budaya tersebut. Tapi kan bagi yang tidak dekat dengan budaya itu yang akhirnya juga jauh. Nah, seharusnya seperti tadi masih cerita juga tentang brainwash ini ya. Jadi bagaimana kita mulai harus mendekatkan budaya kepada anak-anak yang masih kecil ini. Jadi tidak hanya ekskul, tapi harus ada lingkungannya, betul, ada regulasi yang bisa membentuk itu. Dan anak saya yang Nisaka ini dulu waktu sebelum mulai PAUD, sebelum mulai TK, dia lihat saya nari dan di rumah ada tarian setiap hari Kamis dan Minggu, akhirnya juga mulai menari. Nah, tapi dengan adanya sekarang tren-tren baru yang viral itu akhirnya mulai beralih kepada yang gerak-gerakan tangan gitulah gitu. Pengaruh lingkungan itu kuat sekali. Betul. Nah, ini
kan Mas Didi sama Mbak Uni ini kelihatannya sudah dari dulu akrab gitu ya. Tadi sempat bercerita di balik layar bahwa dulu gurunya Mbak Uni adalah Mas Didi, sedangkan saya adalah dulu muridnya Mbak Uni. Jadi bisa dibilang cucu murid ya kalau gitu ya. Nah, kalau historisnya ketemunya dengan Mbak Uni ini panjang sekali. Oh, iya, ya kira-kira podcastnya 4 episode gitu bicara. 4 dari 4 malam. Kira-kira cerita singkatnya dulu ketemuannya gimana? Atau ada proyek bersama kah mungkin? Pertama kali saya waktu tahun 80 nggak salah ya, atau 79 ya, saya diminta mengajar SMKI. Waktu itu saya masih dosen di ASTI, masih ASTI dulu ya. Nah saya mengajar di SMKI, saya mengajar dari Sunda. Nah saya Namanya masih Konservatori Tari ya. Konri di Noto Prajan. Ya, dalam Noto Prajan, Konservatori Tari. Iya. Saya ketemu Mbak Uni, terus ini salah satu murid kok untuk celanakan aneh gitu kan. Ada tanda-tanda kegilaan. Itu awalnya. Sementara saya kan sudah ini kawan dengan Mbak Tuti, dengan Mas Bapak. Nah kemudian suatu saat saya sering tak ajak itu, kawan bergabung mau ya mau, kok semakin dadi gitu loh. Pulang sekolah saya diculik. Ibun saya numpak Honda hijau itu. Dari dulu termasuk dari teman-temannya kan kelihatannya kok ini kok sih disayangi sendiri gitu kan, saya deket banget. Iya. Itu awalnya, terus kemudian mereka ke ASTI masih ASTI ya Mbak ya. Ke ASTI ketemu lagi, itu awalnya. Kemudian saya ajak bergabung dan akhirnya jadi 4 nih tahu itu. Ada Mbak Tuti, Mbak Uni, almarhum Mas Bambang, saya. Nah itu terus makin lama makin dadi itu tadi ya. Bakat ini kan. Membabi buta. Tapi kalau nggak ada Mbak Uni nggak seru, nggak rame gitu. Nah ini yang kalau di jalan kalau kita pentas-pentas gitu. Kita tuh dari dulu kalau pentas naik mobil gitu kan mesti kan jenuh ya, perjalanan ke Jawa Timur, Jawa Barat itu. Di jalan penghiburnya dia. Jadi nggak pakai radio ya. Bu Uni on gitu ya. Cocok sebagai anak di dalam Suruh nyanyi Batak, nari Sunda, ayo deh, Bubui bulan, udah, nanti ngantuk, mas. Radionya on terus, tinggal radionya lebih murah, tinggal kasih telepon, nyanyi lagi. Rengginan. Memang ini dia kan keluarga seniman ya. Saya itu bisanya dangdut itu yang ngajari almarhum kakaknya beliau. Dulu kan kelompok saya ada lawak dan tari. Nah kalau tari saya sendiri, nanti kalau lawak komedinya Marwoto almarhum Mas Daryadi. Sama saya diajari, nanti nek belangkonan lupa di panggung ya itu tahu ganti lucu. Tapi justru dari pengalaman proses itu saya jadi bisa ngelawak itu dari almarhum ya. Ya keluarganya ini, saya ketemu ibunya, bapaknya semuanya udah gelar. Iya betul. Tim provokator ya. Sampai anaknya Bu Uni ini kan teman saya SD 1 angkatan 1 kelas gitu ya. Dan ternyata kesininya juga ya seni juga ya, memang karena keluarga dari seniman ya ujung-ujungnya dengan seni juga. Terus kalau proyek atau karya dalam waktu dekat ini kira-kira apa nih Mas Didi sama Mbak Uni? Mbak Uni dulu. Apa Mas ya? Kalau kebanyakan kelihatannya proyeknya atau emang di era pandemi ini semuanya virtual? Semuanya virtual. Jadi ada beberapa, kami sering melakukan misalnya justru sesuatu yang tidak lazim dilakukan orang kadang-kadang. Jadi misalnya kayak tahun baru, misalnya kayak tahun baru itu kan orang mungkin pesta hura-hura. Kita enggak. Kita malah sholat bowo, joget selama 1 tahun. Jadi misalnya jamnya itu. Jadi kita tuh menarik kayak 1 tahun. Jadi kayak itu sebuah doa bahwa kita diberi talenta oleh Tuhan, diberi talenta tari ini, kemudian kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita ini, melalui talenta. Dan kadang-kadang seperti itu. Kemudian ini kita merencanakan ya seperti podcast atau YouTube apa yang kemudian kayak nostalgia dulu kita seperti apa. Karena terus terang saya kan posisi hubungan kami ini sangat istimewa ya, nggak tahu kayak secara spiritual tuh sering klik, misalnya kayak loh nih aku tuh baru mau WA kamu gitu, seperti itu, ada hal yang aneh yang secara spiritual tuh unik. Nah kemudian juga seperti misalnya kita tuh selalu orang tuh ngertinya kita tuh berkutat di dunia humor.
yang mungkin itu sangat lucu atau dari hal yang sifatnya religius dan spiritual gitu ya. Tetapi ketika kita sudah ngobrol itu ajaib. Mas Didi itu sangat religius. Jadi bagaimana kami ketika seperti mungkin tadi malam ya saya dapat dawuh dari Bektinoto di Keraton ya Pak Ringgitian Semanun sangat Gusti Hayu Lenggah. Nah saya jadi rasaksi. Jadi saya tuh berdoa ikhlas tubuh saya dipinjam oleh rasaksi itu. Saya tidak akan menunjukkan kalau iki loh, halo, iki saya juga uni. Enggak, itu kita hilangkan bahwa saya jadi ikhlas jadi rasaksi itu. Kemudian saya juga ngomong sama topeng ini dan mohon belas kasih Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan. Dan puji Tuhan tadi malam itu juga Tuhan izinkan cuaca bersahabat kita bisa tapping dengan sangat dalam berkat Tuhan. Nah ini kita langsung plok. Mas Didi mengalami hal-hal spiritual bagaimana Tuhan hadir dalam dirinya ketika dia menari dan sebagainya. Itu mungkin orang lain nggak menghubungkan dengan itu. Tapi ini ternyata semakin tua itu kita semakin memuja dan semakin pasrah kepada Tuhan tentang hidup kita ini. Termasuk bagaimana keikhlasan kita untuk yakin bahwa kita bisa hidup dengan tari dan tari bisa menghidupi kita karena kita melihat tari ini sebuah ibadah. Seperti itu Gusti, bukan sesuatu yang lepas. Seperti tadi Gusti ngendiko tentang bagaimana pendidikan seni budaya itu sangat penting karena ini harus diri kita harus dikasih keseimbangan antara yang rasional, yang spiritual, yang itu bisa kita dapatkan juga dari dunia seni dan budaya. Dan itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Saya justru tidak setuju kalau kemudian dikotakkan bahwa ini kemudian sekolah sendiri, kemudian ini pelajaran sendiri. Enggak, itu harusnya menyatu baik di rumah seperti yang tadi saya katakan bahwa pelajaran seni budaya saya dapatkan di rumah. Itu proses internalisasi dalam keluarga. Derita yang saya alami ini menjadi pelajaran hidup saya yang membuat saya menjadi kuat untuk kemudian melanjutkan tugas hidup ini. Saya harus sekolah karena saya melarat dituduh dekat dengan maksiat keluarga sendiri dan sebagainya. Ini membuat saya harus menjadi manusia yang berbudi supaya saya bisa berbagi. Itu Gusti yang saya rasakan. Jadi kayak terkesan tari, waduh hura-hura tecing. Itu sesungguhnya kita tuh sangat religius kan karena sungguh-sungguh dunia seni pertunjukan di pasrah sungguh kepada Tuhan. Ini saya jadi sedikit mau curhat. Jadi saya itu kan memang dulu sempat nari pada waktu kecil, tapi sempat terputus karena memang akhirnya saya kebanyakan bermain dan lain sebagainya, lalu sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Lalu begitu pulang, saya kembali lagi nari gitu kan. Karena pada waktu itu saya punya target pokoknya sebelum saya menikah saya harus bisa menari di depan Nusa Dalam paling tidak sekali gitu. Dan akhirnya saya terjun lagi dan saya mendalami tari lagi gitu ya. Nah dari situ saya juga merasakan apa yang tadi Mbak Uni ceritakan bahwa ada rasa sareh semeleh gitu loh pada waktu mulai nari itu perasaan itu ada gitu loh. Nah saya juga jadi kepikiran betapa bagusnya kalau memang menari itu dijadikan hal yang paling tidak wajib 10 menit sebelum kelas misalnya anak-anak kecil itu setiap hari misalnya Rabu gitu ya 10 menit di awal itu bisa melakukan tari tradisional Jawa dulu gitu sebelum masuk ke kelas. Jadi ada semacam tingkat fokus yang sudah terbangun di tari tersebut gitu loh. Jadi ngajarin si anak itu untuk fokus. Karena kalau dengan berlari dan lain sebagainya kan jantungnya terpacu dan sebagainya itu jadi anaknya jadi hype-nya berbeda kalau dengan menari gitu. Ada semacam itu tadi ada semacam spiritual journey-nya juga di situ. Gusti mungkin saya mau matur. Jadi pengalaman saya berlatih tari di keraton zaman Eyang Dalem lebih 9 itu kemudian ternyata menginspirasi saya ketika 2017 yang lalu saya diundang mengajar di Osaka City University. Itu saya praktekkan. Saya membayangkan saya hanya mengajar di Osaka City University, mengajar tari Jawa dan tari Sunda. Ternyata saya di sana tuh diakses oleh teman-teman Poponoye, teman-teman berkebutuhan khusus. Kemudian saya diakses oleh high school, Global High School, kemudian juga Hanasono High School. Ini saya praktekkan. Saya kan pertama bingung ini, ini remaja Jepang yang kayak gitu karakternya, saya ajak untuk
untuk belajar tari Jawa. Ini apa? Saya kemudian belajar saya di tari di Kesatrian itu saya praktekkan. Saya bilang begini, minasang, anak-anak semuanya, saya tahu kalian ini semuanya setiap hari sibuknya setengah mati. Mau tidur, lari ke JR, ke MRT, ke jalan-jalan, makan sambil gini. Sekarang saya mau dalam tanda petik mengajar kamu untuk menghilangkan dunia sibukmu dengan cara apa? Kapan-kapan. Berjalan dengan tenang, posisinya seperti ini, sakrum seperti ini, tegak, bernafas dengan normal, langkah pelan-pelan. Kamu menuju ke sana, titik tujuanmu dengan sangat sabar dengan pelan. Dia lakukan itu. Bayangkan bagaimana remaja teenager Jepang, orang Jepang yang kalau jalan wujudnya seperti itu, belajar kapan-kapan. Saya bagaimana? How do you feel sampai itu? Apa yang kamu rasakan tadi? Dia merasakan bahwa saya ada di dunia lain. Saya menjadi lebih sabar, tenang untuk menuju ke sana itu saya tidak buru-buru. Itu saya manfaatkan bagaimana filosofi Jawa dan bagaimana tari Jawa itu. Tuhan selalu kasih jalan keluar tuh ketika saya menghadapi harga jari opo iki gitu ya. Tapi saya juga kombinasi dengan metodenya Barbara Mettler yang dance for all itu. Jadi tari itu untuk semua, dance for all, tarian itu untuk semua. Tidak hanya kemudian kalau belajar menari harus jadi penari, tidak. Tapi tari ini untuk kesejahteraan manusia. Kamu mau bahagia lewat tari sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing. Ngaten Gusti, laporan saya. Kalau dari Mas Didi nih, pengalamannya dengan kerjasama dan kolaborasi dengan negara lain gimana? Apakah hal yang tadi Mbak Uni rasakan itu juga ada? Betul. Dan kalau pengalaman saya memang saya beruntung sekali karena saya belajar mulai dari tari dasar sampai tingkat menurut saya yang level paling spiritual itu Bedoyo. Jadi itu saya membuktikan waktu saya belajar no. Kenapa saya kemudian mengkolaborasikan antara no dengan Bedoyo Jogja? Itu karena saya merasakan no itu gerakannya dengan Bedoyo itu levelnya sama. Jadi sering dikatakan meditatif dance kan. Tadi yang disampaikan Mbak Uni kapan-kapan itu juga saya melakukan. Karena kalau misalnya sekarang saya waktu di Taiwan saya mengajar di sekolah opera Cina yang mana akrobatik semuanya begitu, tiba-tiba terus setiap ada workshopnya kan kita harus saling menukar mengajar gitu. Saya ngajari itu berat-berat dasar seperti trise, bagaimana di cancer, kenapa dikasih nama di cancer. Ternyata dari banyak tari-tarian khususnya di Asia itu mirip filosofinya. Jadi mereka mengambil gerakan dari alam. Seperti misalnya kalau dari India itu kan lotus begini, kemudian beast ya begini kan. Itu lalu banyak sekali simbol-simbol alam. Kalau peacock begini, nah itu juga di Jawa kan juga begitu. Makanya saya ini kan sebenarnya dengan teman saya dari mana? Dari Hong Kong lagi punya rencana sebelum pandemi ini akan riset khusus tentang mudras. Jadi waktu saya belajar opera Cina, saya tanya mudranya opera Cina itu seperti apa? Itu yang di gayanya Menapang itu sumbernya dilacak itu kan dari Buddhis, dari mudra-mudra Buddhis. Tapi waktu dilacak Buddhis kan Siddhartha kan dari India, jadi babonnya memang India. Nah saya belajar tadi Bharatanatyam itu, wah mudranya udah berpuluh-puluh sulit sekali. Dari ini ada apa-apa. Itu gerakan tangannya soalnya gitu. Dan itu saya ketemu dengan seorang penulis, kritikus dan seorang seniman India, Mrs. Padma. Dia bilang, dia menerbitkan buku namanya Karanas, ada 2 jilid tebal itu. Semuanya pose-pose dalam candi. Dan pose-pose itu ada di Prambanan. Saya itu sampai surprise, dia bilang, kamu itu beruntung, saya itu penelitian di Prambanan. Jadi pose-pose yang di lantai 2 itu, kalau di foto keliling, itu pose-pose seluruh embrio gerakan yang ada di dunia. Termasuk martial art, itu dari gerakan tarik, dari Karanas itu. Saya dijelasin, jadi dia demonstrasinya seperti, ada gerakan split kayak balet itu. Itu gerakan dari Karanas ada. Jadi gerakan itu ditari di Hindu ya itu ada. Kemudian yang kungfu yang kakinya kalau tai chi atau apa itu kan lock gitu ya. Itu ada dalam gerakan Karanas ada. Itu sumber tari semuanya. Jadi saya sampai geleng. Dan dia bilang itu ada di Prambanan. Tidak ya.
Makanya itu kepingin sebenarnya waktu sudah ngomong dengan TWC juga. Suatu saat kalau ada kesempatan saya kalau misalnya memungkinkan semua kepingin mendokumentasikan itu. Karena itu kita loh yang punya itu malah kita yang orang dia sendiri ngomong begitu. Tapi kita kadang-kadang nggak aware ya, nggak ngerti. Dan saya sendiri juga tahunya setelah ketemu. Eksplorasinya kurang ya terhadap benda-benda sejarah itu juga. Apa yang kita punya kan itu punya berharga. Ya, jadi tadi kalau kaitannya dengan pendidikan seni sebenarnya kelihatannya belajar menari itu kan sebenarnya karakter building. Betul. Kita belajar kontrol, kontrol emosi. Tapi yang orang Jepang itu biasanya was begitu harus jalan pelan itu kan harus kontrol emosi kan. Yang istilahnya pecicilan itu bisa jadi paling berjigasan. Iya, ngereng gitu. Betul. Kemudian percaya diri. Karena saya dulu kan pemalu waktu kecil. Tapi sekarang malu-malu. Hanya dari karena sering tampil. Tampil kemudian punya rasa self confidence itu juga dari menari. Terus kemudian kontrol apa istilahnya itu kerjasama. Kalau kita nari grup kan nggak boleh egois. Betul. Kayak kalau bedoyo juga harus serasi kan dengan kanan kiri. Help each other ya. Tapi memang pengalaman saya dalam menari kelompok dalam arti misalnya massal itu yang memang paling menang adalah negara-negara komunis. Kita tuh kalah karena kita tuh setiap individu punya karakter sendiri kan. Jadi kalau harus break begitu kalah dengan negara komunis. Korea, Cina itu kan negara komunis jadi mereka harus semua itu bisa perfect gitu. Setara semua gitu ya. Jadi kalau budaya kita kan beda. Kalau kita pakai gong kan gong gitu. Ada yang hitungannya dimulai dari 1, ada yang hitungannya mulai dari 0 kan. Itu kelebihannya kita. Dan itu orang-orang asing di luar Indonesia mereka heran dengan irama seperti itu. Mereka belajar kan on the beat ya, tak jadi kok kita gong dan dirasakan kan enak banget kan. Nah itu yang susah menceritakan. Kita indahnya kalau telat. Mungkin kalau di negara komunis kapan-kapan diukur pakai derajat berapa gitu ya. Betul. Lo kurang miring 1 derajat lagi gitu ya. Kita kurang. Kalau kita gitu malah betul-betul ya. Saya jadi pengen mengulik lebih dalam lagi nih. Mbak Uni sama Mas Didi yang tadi yang tahun baru itu yang dilakukan tari tadi itu pakai rehearsal dulu atau langsung on the spot? Dirasakan dari hati. Muncul dengan sendirinya karena kita menganggap walaupun dalam kita menganggap bahwa ini adalah doa. Jadi doa kita yang melalui solah bowo ini. Solah bowo dengan apa namanya tubuh kita ini. Ini doa kita seperti itu. Doa nggak perlu pakai latihan kan? Misalnya kalau diulang ya beda ya nggak usah. Doa nggak usah pakai latihan muncul baru saja mau ngapain. Kita bergerak nggak mikir nih harusnya. Enggak. Sebetulnya. Betul. Juga tidak indah mungkin ya. Tapi kalau kita nggak ngerti kan, yang kelihatan tulus. Tapi begitu mungkin kalau pada waktu itu direkam terus dilihat, loh tadi aku gerak kayak gini tau gitu. Udah seperti itu leres. Karena sudah sangat-sangat mendalami rosonya tadi. Tapi memang kemudian tidak berpikir teknis akhirnya. Jadi ini sudah sangat ikhlas dan ya malah berkualitas karena kita lakukan dengan hati ya. Dan itu yang dikatakan tadi saya bilang apa? Pola rosonya kemudian kita tuh bergeraknya itu seperti satu kesatuan gitu, nyawijinya itu terasa banget. Kita pernah ingat nggak waktu di Candi Boko? Oh iya, betul. Itu nggak ada latihan nggak apa. 17 Agustus gitu mas. Ya kita juga penancapan 1000 bendera. Penancapan 1000 bendera di Candi Boko itu juga kita. Wah tapi itu ajaib ya Gus. Begitu lihat fotonya jalannya, kok ini kok bisa pembagian karakternya gitu ya mas. Jadi ya. Saya menjadi sangat laki-laki atau menjadi sangat feminin? Aku lupa Mas ini. Yang Diko kayaknya in between ya. Ya, waktu itu ya. Jadi atau saya Mbak Dewi yang maskulin. Aku lupa. Pokoknya intinya tuh ketika ternyata masuk gitu ya. Iya, ternyata itu menjadi terbagi sendiri. Kita melakukan gerakan kita kan pakai topeng nih. Itu keren banget itu. Itu saya kira Tuhan hadir itu untuk menuntun kita karena di tempat yang sangat spiritual itu yang munculnya kita nggak berpikir kemudian harus menyajikan gerakan indah muncul, tetapi kok di situ kemudian terjadi 3 karakter itu unik sekali. Temunya kita ngaji itu kan spontan banget ya. Betul. Aku diajarin bisa nggak pakai proposal apa Mbak Mas klambinya apa coba pakai ini kebaya putih kayak kita jadi kayak pedanda atau apa ya gitu saat itu ya
seperti itu, nggak tahu. Ya, ada unsur Dituntun. kuning sama merah, Kuning merah gitu putih ya. ya. Oh. Jadi kan itu kan Itu Hindu keren ya. sekali. Iya. Jadi kan terus, oh ya itu Warna-warna Enggak, itu kan juga punya enggak, artinya sih. sendiri gitu Terus kan. nggak tahu dituntun. Ada yang menuntun. Ya, Ya itulah betul, spiritual betul, journey betul. dari seni. Nah, kalau tantangannya nih dalam mengajarkan seni tari atau mengajak anak-anak kecil sekarang gitu ya. Karena kan sebenarnya hal ini harus dimulai sejak mungkin TK, SD gitu ya, supaya memang bisa akhirnya walaupun nanti seperti saya di tengah-tengah itu akhirnya terputus dengan kesibukan sekolahnya, tapi ada saya tuh juga masih apa ya, kelusannya yang dulu itu akhirnya tidak pergi gitu loh, masih ada. Jadi pada waktu saya ngulang tari lagi itu ya seperti apa ya, memori otot itu masih ada gitu. Jadi akhirnya ini, nah tantangannya apa nih di zaman yang sekarang banyak di media dan lain sebagainya dengan budaya-budaya luar negeri itu pada datang? Ya itu kan kalau itu masih tetap ada beruntungnya karena kan sekarang sekolah-sekolah seni banyak, sehingga kantong-kantong budaya semakin banyak. Kebetulan saya kan tergabung dalam jaringan kampung Nusantara, di mana kita itu ya orang-orang yang agak gila ya, ada Tri Utami, ada sejarawan, ada peneliti geologis, macam-macam. Itu kita tergabung hanya niat dari kita aja untuk istilahnya sonjo kampung. Jadi kita itu kalau suatu waktu kita ke perkampungan Daya, sampai ke Kutai Muara Kamat, ke tempat situs-situs kuno itu kita senang banget itu. Terutama kita mau waktu itu. Nah di situ kita masuknya ke desa, kita duduk di rumah orang desa. Lalu kita menyemangati mereka untuk selalu mempertahankan kearifan lokal. Memang kita nggak ada support dari mana-mana, kadang-kadang ya secara kebetulan ada yang sponsor tiket gitu kan, kita berangkat gitu. Kita ya memang kadang-kadang kita tuh ada profesor dari Universitas Brawijaya gitu karena memang pusatnya di Malang kan. Seperti kalau mungkin pernah beriswa ini Kampung Hijau yang membuat sumur serapan, itu teman-teman dari Japo. Ya kemudian memberikan pelajaran Bivori ya. Itu pernah yang namanya Pak Bambang diundang ke Jogja juga untuk memberikan pelatihan di beberapa kampung di sini tentang bagaimana menyulap kampung kumuh menjadi kampung hijau. Itu teman-teman Japo, nah, itu kerjaan kita gitu. Di mana dipanggil juga ke daerah Kerawang, pernah juga kampung kumuh yang tadinya yang sampah banjir gitu. Akhirnya dibuatnya sumur serapan, jadi dari kampung hijau sejuk. Kemudian kalau mungkin sekarang muncul kan seperti aqua, dikasih tanah, itu awalnya dari sana. Hidroponik. Barang Betul. bekas ini. Iya benar, itu dari sana. Jadi sana itu kreatif sekali. Celana jean dari saat itu dijahit bawahnya dikasih tanah, jadi tempat pot tanaman gitu. Jadi memang kreatif sekali. Nah itu dari teman-teman Japo. Itu yang kita lakukan. Jadi memang ya kita harus mulai banyak mengingatkan kepada masyarakat luas karena bagaimana sebenarnya lewat seni budaya apapun itu membentuk karakter bangsa. Karakter diri itu sangat penting. Makanya kalau tadi pelajaran seni harusnya kalau menurut saya jangan ekstrakurikuler tapi diharuskan. Diharuskan. Jadi kewajiban. Karena sih saya itu bisa nembang itu dari SMP diajari. Ya kan? Mau copat itu kan dari SMP kan udah diajari. Jadinya sampai sekarang masih bertanam. Ya kalau kita belajarnya instan kan nggak mungkin kan, penjiwaannya itu kan butuh proses lama kan. Mungkin nanti kita bisa bikin proposal kepada Bapak Gubernur. Tapi kemudian saya berpikir juga lebih luas ya. Mungkin kalau Jogja Solo masih gampang ya. Karena budayanya masih cukup kental ya Jogja Solo ini. Jauh dari itu kan prihatin sekali. Karena kalau kita pas sonjo kampung di tempat yang mana pejabatnya kurang mendukung terhadap seni budaya, wah itu suasananya agak susah sekali. Saya juga sempat merasakan kesulitan itu pada waktu saya 2 tahun di Jakarta kemarin, pada waktu anak saya Nisaka itu di TK. Saya menginginkan anak saya itu terus melanjutkan seni tari Jawa Yogyakarta khususnya, karena dia sudah mulai tapi terus karena di Jakarta harus terhenti gitu ya. Nah, yang ada itu hanya di Taman Mini gitu. Sedangkan itu jauh sekali dari saya. Tapi di Taman Mini pun juga saya merasakan sedikit ada perbedaan gitu. Walaupun memang tetap sama tari Jawa Jogja, tapi karena mungkin memang anak saya sudah menarikan yang di Jogja dengan guru tari di Jogja, dengan maestro di Jogja dan segala macam,
Jadi saya melihat kok begini ya gitu ya. Jadinya ekspektasi saya yang tadinya cukup, ya maksudnya saya pikir itu biasa di Jogja, ternyata begitu sampai sana itu tidak tercapai gitu loh. Karena ada something is missing gitu. Jadi gerakannya tidak seketat di Jogja gitu. Apa istilahnya, gerakannya itu lebih toleransinya banyak gitu loh. Maksudnya kesalahannya toleransinya cukup banyak. Ini yang itu baru di Jakarta saja, belum yang di luar Jawa dan lain sebagainya, dengan degradasi budaya yang cukup kenceng juga gitu. Wah, ini saya, padahal budaya itu kan identitas kita sebagai daerah masing-masing gitu ya. Nah, gitu. Kalau Mbak Uni, tantangannya dengan mengajari anak-anak zaman sekarang ini gimana? Ya, saya sangat bersyukur Gusti. Jadi saya itu kok kurang gawean ya. Kalau menurut saya, jadi di salah-salah kehebanan itu saya mencoba untuk selalu berbagi. Yang terakhir kemarin saya berbagi ke Oma Cangkem. Ya. Setahun sebelumnya saya juga ke Oma Cangkem, tapi yang mengajarkan tarian tradisional klasik. Yang kemarin itu yang kayak agak sedikit kreasi, tetapi kreasinya dalam arti saya punya alasan bahwa ada sebuah lagu judulnya Salam Sahabat Anak, di mana syairnya itu menurut saya kata-kata yang sangat keren. Jadi di situ ada katakanlah memangkas intoleransi, kemudian bahwa berteman itu tanpa batas, warna kulit, agamanya apa, makanannya apa gitu ya. Tapi itu kemudian lagu itu menginspirasi saya minta izin Mas Pardiman ya sebagai komposer, Mas saya izin dengan lagu. Jadi di situ saya diizin dengan tarian. Dan kemudian proyek saya yang terakhir adalah kemudian membuat lagu Salam Sahabat Anak itu, karena dan saya sejak ketika mengajar SD Mas Durini puluhan tahun yang lalu kan juga saya mengajar di TK Bustanul Atfar, kemudian TK Patean, TK Mangkuyu dan lain sebagainya. Itu memang itu cara saya berbagi pada anak-anak, itu termasuk bagaimana mereka usia dini kalau memang punya talenta kecerdasan tubuh, ya itulah saatnya kemudian untuk digosok seperti itu. Bahkan juga kesenian rakyat juga menjadi pemikiran saya untuk kemudian saya ikut campur tangan di situ, tidak untuk merusak yang mereka miliki, tetapi membuat kopinya. Katakanlah yang kemarin terakhir saya membuat jadilan versi pendek, berdurasi pendek. Di sana di Jaran Sembrani di Sanden itu di Kleyotan itu ada jadilan Jaran Sembrani, ya sudah. Yang namanya jadilan harus pakai trans, ya sudah, saya nggak mau itu. Tapi saya pikir karena di sana ada generasi muda, saya harus buatkan kopinya. Saya bilang, saya matur pada mereka masyarakat di sana, Pak, saya tidak akan merusak, tidak akan ngewah-wah. Yang asli tetaplah asli. Saya akan buat kopinya dengan durasi 7 menit 10 menit. Untuk anak-anak muda ini loh. Yang ini jadilan cangking ibel ini. Besok kalau ada cangking ibel. Yang kemudian ekonomis ngirit. Kelurahan ada pembukaan apa? Ini anak-anak muda ini. Ini besok kan bakalnya tua dan harus ada regenerasi. Nah, yang menurut saya kemarin agak sedikit meleset adalah di bulan Maret tahun lalu saya ingin melakukan penyuluhan di SLB di mana di Giwangan itu. Nah, terus kemudian pandemi. Nah, ini gap untuk saya nggak bisa wong adu harap saja saya punya permasalahan untuk menyampaikan mengajar tari. Akhirnya kemarin jalan keluarnya materi saya berikan secara daring dan tidak kepada teman-teman ABK-nya, tapi kepada gurunya, terpaksa sekali. Padahal sebenarnya itu karena sebenarnya saya sempat juga berkolaborasi dengan anak-anak SLB ini, terus pada waktu saya undang mereka ke tempat kami dan kita pasangin, mereka bilang kita mau nari gitu kan, dengan tarian tersebut mereka bisa berekspresi gitu ya. Jadi lewat tarian itu juga. Equal sama haknya untuk mendapatkan itu. Nah, kalau di zaman sekarang nih, masih sama Mbak Uni, sekarang ini kan banyak selalu yang mengatakan bahwa seni tari itu ada unsur musriknya, ada unsur mistiknya. Lalu juga tari itu kalau perempuan itu terus terlalu seksi gitu. Tapi kalau buat laki-laki loh. Jadi ada waktu itu sempet DM di IG saya bilang, Gusti gimana ya caranya meyakinkan kepada orang tua saya bahwa anak saya yang laki-laki ini
itu ingin menari, tapi dikatakan menari itu untuk perempuan gitu. Kira-kira tanggapannya Mas Didi sama Mbak Uni gimana ini? Nah itu yang sering saya bawa dalam seminar. Itu salah satu faktor adalah peran serta TV swasta. Kalau kita lihat di TV swasta, penyanyi dengan latar belakang penari, itu kan teman-teman saya yang begini-begini. Sehingga cipi-cipi gitu ya. Sehingga image-nya orang tua juga begitu. Seperti juga orang tua kalau menyekolahkan anak laki-laki ke sanggar saya, aku digawe kaya Wasdidi. Begitu kan? Nah, karena apa? Kurangnya apresiasi ke masyarakat. Makanya kan saya selalu ngomong, kalau mau belajar di sanggar saya, bukan berarti saya akan mengajarkan tarian yang feminin, enggak. Kalau memang tidak bakat ke sana, enggak, ada kelasnya sendiri. Kalau yang maskulin saya punya guru tarian untuk laki-laki. Nah, karena apresiasinya kurang, sehingga masyarakat selalu yang diterima, dilihat di TV ya yang begitu kan. Kan jarang ada yang, kalau penari latar itu kan jarang yang menunjukkan maskulin, karena laki perempuan karakternya sama. Gini semua kan. Tapi kalau di dalam seni tradisi kan justru ada perbedaan. Ini tari gagah, nah itu yang kurang diapresiasikan. Jadi makanya tadi yang paling utama itu TV kalau menurut saya, karena itu ditonton sekian lapisan masyarakat. Enggak. Jadi kalau kurang apresiasinya ya otomatis kan masyarakat yang hanya bisanya nonton TV, kurang edukasi ya itu aja. Karena istilahnya tidak sellable lah gitu untuk seperti itu. Padahal seharusnya itu yang menjadi sangat-sangat sellable di Indonesia. Nah seperti tadi kan disinggung bahwa sponsor kadang-kadang malas menyponsori kesenian yang tradisi. Nah itu kalau menurut hemat saya itu memang harus dibuat peraturan dari pemerintah ya. Pokoknya mungkin seperti di Jepang ya. Karena saya tahu kalau di Jepang itu kan seperti misalnya Suchiku atau Hankyu yang Shinkansen, itu kan dia punya mall, punya stasiun supermarket di stasiun, punya Shinkansen, tapi dia punya panggung pertunjukan. Nah itu hampir di setiap kota-kota kecil kalau di Jepang kan panggungnya kan profesional banget, standarnya kan standar internasional gitu. Nah kalau di kita kan maaf ya, kalau sudah dipegang proyek kan jadi amburadul. Kalau dari Bu Uni gimana? Kebetulan saya sudah melakukan penelitian tentang di SDM sendiri ini ekstrakurikuler bias gender. Mengapa? Karena saya mengalami ekstrakurikuler bias gender waktu itu karena ekstrakurikuler tari. Jadi waktu itu kemudian saya melakukan penelitian. Saya gregetan soalnya ya. Gregetan kemudian saya wawancara biang keroknya itu ya justru malah guru dan orang tua yang berpikiran bahwa tari ini yang membuat mereka menjadi feminin. Nah ini kesannya di situ. Jadi karena saya melihat begini, ketika seorang anak laki-laki mau mengikuti tari, orang sambil tari, enggak jadi pemayu. Futsal. Lah ini mengapa jenis kegiatan berjenis kelamin? Kalau futsal ini sama dengan laki-laki yang sama dengan perempuan, ya toh? Masak sama dengan perempuan juga sama dengan wah inilah biang keladinya. Jadi orang tua. Terjebak. Saya bilang gini, belum. Lah di keraton itu, betul. yang namanya lambung dan sebagainya sangat maskulin. Wih, ya toh Mas Didi. Betul. Nah, justru itu yang jarang dinikmati oleh masyarakat umum kan. Itu yang mereka nggak menyadari. Itu yang harus kita edukasi dan akhirnya kan katakanlah waktu itu kan Mas Jonas putranipun Mbak Sita Resmi ya waktu itu kan dia juga masih nggak apa-apa nari, tapi ya mungkin lama-lama muntir kan mungkin nggak ada temennya. Jadi intinya lingkungan kadang-kadang melakukan kesalahan besar yang dimana sesungguhnya mereka punya talenta, tetapi tidak ini persepsinya jadi salah. Tapi semoga dari tahun ke tahun mereka menyadari bahwa tari itu kemudian tidak berjenis kelamin laki-laki. Di situ itu di dunia tari itu ya yang tadi malam saya tari kan justru sangat maskulin gitu. Sangat degasan wah cenanangan jadi itu yang kemudian harus diedukasi terus-menerus, kita sosialisasikan terus-menerus bahwa tari itu kece, tari yang seni cinta budaya itu adalah keren gitu loh. Jadi itu yang kita dengungkan terus-menerus. Jadi saya nggak pernah berhenti untuk bicara pada anak-anak terutama yang muda yang lagi grow up itu yang belum bangga dengan seni budaya itu kemudian harus dipacu terus untuk diberitahu bahwa kamu harus kenal tentang cultural identity karena kamu masih di dalam Indonesia ini nggak sadar bahwa kamu itu punya
punya budaya yang luar biasa. Begitu kamu keluar nanti kamu akan ditanyain ini tarian ini ada ketoprak ini dan nggak tahu semua, bingung padahal itu milikmu. Nah, seperti itu yang harus boleh nih drakor boleh banget, tapi harus boleh deh itu yang tarian ya toh jedit boleh, tapi tetap harus tahu bahwa kamu harus punya identitas karena nanti menjadi malu kalau di luar sana kamu nggak tahu siapa kamu, who are you. Karena mereka kurang memahami kan. Karena masih bangga dengan karena milik orang lain. Itu kan di edukasi ke masyarakat masih perlu ditingkatkan pemahaman itu. Tetapi Nyun Sewu di beberapa daerah saya sangat bangga. Besok kebetulan saya juga ditimbali lagi Yuri Langencarito di Kulon Progo. Itu sangat terharu. Ratusan anak joget nembang. Terima kasih Tuhan di situ transmisi pewarisan terjadi. Di Gunung Kidul juga seperti itu, di mana-mana di kota Jogja sendiri juga gitu, jadi di 5 kabupaten. Terima kasih sekali Disbud DIY maupun Disbud DIY ini mereka nggak berhenti untuk proses transmisi dan pewarisan. Kemarin yang jadi pemeran putri terbaik yang Langencarito tuh, aduh masih kecil sekali dan bisa nembang bisa kalau segini. Jadi bisa menari dengan kece abis mengekspresikan. Jadi kalau salah jadi Anjani ya. Itu nembang. Jadi memang Langencarito kan opera Jawa yang untuk anak kecil ya. Kalau yang besarnya kan Langan Madrawanoro itu ya. Itu keren banget dan saya menjadi optimis. Optimis karena itu ada. Itu sudah terjadi. Dan itu untuk Diajeng Nisaka besok saya yakin bisa nembang, bisa menari. Jangan bosan-bosan Gusti, harus ini kita perang melawan pengaruh asing yang semoga hanya sesaat. Seperti es krim bis rampung terus nanti kembali ke rumah lagi. Di luar boleh, tapi nanti saya itu pulang ke rumah lagi gitu kan. Eksplorasi boleh, tapi lagi setelah kita makan yang lain-lain. Atau juga Mbak Uni sama Mas Didi juga eksplorasi kan ke luar negeri dan segala macam, tapi tetap tahu dengan akar budayanya harus itu yang nah monggo bisa. Jadi mungkin pemikiran saya itu lebih luas ya, kalau saya ngomongnya mesti untuk Indonesia ya. Jadi mungkin perlu teman-teman yang punya pengalaman seperti Mbak Uni, seperti kita ya di pusat-pusat budaya itu juga sekali waktu disebar ke daerah lain yang masih gersam terhadap edukasi budaya. Karena daerah lain itu kasihan Mbak, benar. Saya kalau melihat kalau di Jogja sih oke lah ya, Kulon Progo ini masih oke, tapi kalau udah begitu jauh dari pusat budaya, aduh kasihan banget. Banyak sekali saya pernah pengalaman di situ Kulon. Ada seorang tokoh pewaris topeng kretek kalau namanya itu. Itu luar biasa dan itu mirip-mirip dengan topeng Jawa Tengah sini. Dari jamaknya, dari logam, kemudian bentuknya, pasti Panji ceritanya kan. Ahlinya sudah sepuh dan nggak ada penerusnya. Karena dianggap musyrik. Kalau semacam itu masih di beberapa daerah. Jadi saya ketemu yang begitu-begitu nggak hanya di 1-2 kota, banyak sekali lah. Kalau seperti saya sendiri kan nggak mampu ya. Nah itu kalau teman-teman yang punya pengalaman serupa, mungkin entah dari Bali, entah dari mana itu, kemudian disebar gitu, mungkin akan indah sekali ya. Sehingga budaya itu benar-benar bisa masuk ke pelosok-pelosok yang jauh dari jangkauan ini pusat-pusat atau kantong budaya. Itu sangat membutuhkan sekali. Baik. Prihatin sekali loh kalau lihat yang gitu-gitu. Kalau lihat di Jogja ini saya iri, Jogja itu lama, tapi kalau udah keluar sedikit itu tapi sebenarnya PR-nya pemerintah. Benar. Ya saya sebagai seniman kadang-kadang merasa ikut ya itu tugas saya juga ya. Ya teman-teman seniman lah saya sedang begini. Makanya dari Japong kan gitu Pak, belum satu-satu harus ikut Japong. Kita kadang-kadang gitu berusaha ke tempat-tempat yang justru belum tersentuh hal-hal budaya gitu. Beberapa kali saya bantu cuma MC ya Mas ya di Japong. Lumayan lah. Kontribusinya MC. Siap. Baik, terima kasih atas hari ini kita ngobrolnya. Monggo mungkin ada saran pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya. Maksudnya pesan penutup untuk episode ini gitu loh maksudnya. Mas Didi monggo dan habis itu Mbak Uni. Monggo. Jadi pesan saya terutama untuk generasi milenial ya, kita boleh belajar modern supaya kita nggak ketinggalan, tahu kan modern yang sedang terjadi di dunia ini. Tapi saya juga tetap jangan lupa akar,
Makanya saya kalau tidak mau saya menyebarkan ini kan di masyarakat, saya selalu salam budaya ini. Karena kalau Belum pakai ngiting ya. Iya, ngiting kan di candi-candi kita ini kan tinggalan nenek moyang kita. Ya, ada, bukan kan? sarang neo ya. Ngiting ya. Kalau sarang madu saya suka. Jadi kita belajar modern boleh, cuman akar budaya kita harus kita pertahankan dan kita belajar. Karena kalau kita nggak tahu sejarah tentang budaya kita sendiri, ya tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Jadi kenal dulu, setelah dikenali tahu filosofinya. Karena memang pengalaman saya kalau masih seminar di daerah-daerah lain itu, mereka yang tadinya antipati gitu, setelah dijelaskan ini maksudnya begini, filosofinya begini, kenapa pakai tenun ini, kenapa pakai songket ini, maknanya ini, kenapa warnanya kuning kalau di Kesultanan Sumatera misalnya. Ternyata mereka jadi begitu, jadi berubah. Jadi selama ini ternyata kan mereka nggak tahu. Hanya tidak tahu saja. Hanya tidak tahu, setelah tahu mereka baru bangga dengan budaya sendiri. Nah itu. Iya. Terima kasih. Kalau Mbak Uni? Pertama sembah nuwun sangat ratu-ratu gusti-gusti 5 gusti ini keren banget dengan podcast Putri Kedaton dan saya sangat surprise karena biasanya hanya lingkungan keraton dan ini kok katutan makhluk-makhluk jadi-jadian dan sembah nuwun sangat ini semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan dengan santai tapi sesungguhnya yang kita katakan ini adalah sesuatu yang sangat serius sesungguhnya yang perlu kita pikirkan bersama. Semoga anak-anak muda bisa mengakses Putri Kedaton dengan usaha sosialisasi tentang bagaimana keraton, bagaimana polose-polosenya, bagaimana cultural heritage-nya yang luar biasa, kemudian bagaimana selalu untuk peduli, bahkan tema hari ini adalah tentang pendidikan usia dini. Ini sangat penting, bagaimana peranan seni dalam kehidupan. Ini bukan basa-basi dan ini bukan hal yang kecil ya, tetapi memang ini untuk melengkapi kehidupan kita, bahwa seni ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk menuju pada Tuhan. Kita juga melalui rasa seni ini, artistik, estetis, kalau di Jogja adalah sawiji greget senggo orang mingko. Ini adalah filosofi hidup kita di dalam semangat selalu berbagi kepada sesama, seimbang antara Tuhan dan manusia. Nah, turun sangat salam rahayu untuk podcast Putri Kedaton. Matur nuwun sekali gitu nih. Jadi memang podcast kali ini agak serem kalau judulnya adalah tamunya adalah makhluk-makhluk. Tapi mungkin viral jadinya nanti gitu kan, podcast Putri Kedaton kedatangan makhluk-makhluk gitu ya. Makhluk langka. Makhluk ini cowok. Terima kasih sekali. Pesan-pesannya ini benar-benar sangat-sangat menginspirasi karena memang benar-benar pelaku seni dari kecil sampai sekarang pun terus menggelorakan seni tersebut dan menginspirasi semua orang. Terima kasih udah datang dan kita nggak terasa ini ngobrolnya udah lama banget ini. Barangkali bisa jadi 5 episode gitu ya. Sekali lagi matur nuwun Mas Yudi dan Mbak Uni sudah hadir dan berbagi bersama di podcast kita hari ini. Kepada semua yang mendengarkan episode kali ini, sampai jumpa untuk menyambung rasa dalam Remuk Rasa episode berikutnya. Pareng.